Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keselamatan, nikmat sehat sampai dengan saat ini. Sholawat dan salam selalu kita limpahkan ke junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat dari beliau hingga di akhir zaman nanti. Penelusuran dari penelusuran yang kami lakukan di wilayah Banten pada saat ini tiba di sebuah area pemakaman Kampung Kadugelang. Wilayah Kampung Kadugelang ini masuk di perbatasan antara Desa Kadugemblo dan Desa Banjarsari, Kecamatan Kaduhijau, Pandeglang, Banten. Berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Pandeglang. Nah, bagi pemirsa yang pengen napak tilas jejak Waliullah yang ada di sini, bisa nanti melewati arah Jalan Majajibiu. Nanti akan ketemu dengan salah satu tempat yang bernama Polsek Banjar. Nanti ambil ke arah kanan. Nah, beberapa kilo nyampe ke tempat ini. Tempat yang cukup mengundang keingintahuan, mengingat ada salah satu makam jejak syiar Islam di abad ke-17 berikut dengan banyak ini ya, seperti yang berada di sini. Ini adalah pemakaman para santri-santri beliau di waktu itu. Nah, serta silahkan kamera dilihat ya sebelum kita ceritakan sejarahnya. Nah, seperti contoh ini. Nah, dari bentuk nisan yang mengerucut ke atas itu menandakan bahwa itu nisan di masa lampau. Ya, baik ya, saya ceritakan sedikit tentang sejarah beliau. Masyarakat di sini, nah ini lokasinya, tadi sempat kita sudah izin ya. Makam salah satu waliullah. Nah, waliullah yang saya maksud adalah Kanjeng Ngabei Adang. Nah, begitu orang sekitar memanggil nama beliau. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Nah, seperti ini mungkin situasi serta letak dari posisi makam Kanjeng Syekh Ngabei Adang ini. Tentang sejarahnya baik ya. Baik, akan saya ceritakan sedikit, mohon maaf ya, diceritakan tentang sejarah beliau. Maksud dan tujuannya agar generasi yang akan datang lebih menghormati, lebih bisa menilai sampai sejauh mana perjuangan para leluhur kita ini dalam syiar ajaran Islam di masa lampau itu. Ya, Kanjeng Ngabei Adang. Ya, sebenarnya nama beliau adalah Kanjeng Bendoro Ngabei Adan. Nah, Adan yang dimaksud adalah pada zaman dulu syiar, di zaman beliau dengan para sesepuh ini menyuarakan, mengajarkan tentang pembagian tugas dalam hal tata cara adan yang baik dan benar. Serta kelebihan dari beliau ini adalah bisa mensiarkan ajaran Islam itu bahkan di tempat yang orang lain tidak bisa lakukan, oleh beliau bisa. Nah, itu salah satu kelebihan. Masyarakat sini mungkin hanya mengetahui sampai
nama beliau adalah Kanjeng Ngabai Adang. Padahal itu sengaja disamarkan dari Adan menjadi Adang. Mengingat pada saat itu perjalanan syiar agama hingga ke tempat-tempat terpencil ini adalah di zaman kolonial. Nah, kolonial Belanda itu yang saya maksud. Sehingga membutuhkan suatu perjuangan. Nah, jelas ya. Salah satu sahabat Syekh Astaja serta beberapa syiar yang ada di Kampung Kaduguling yang mungkin berjarak sekitar 1 kilo dari sini yang sudah pernah saya kunjungin. Nah, tempat tawasul ya, silahkan kamera. Mungkin di tempat ini sudah disediakan ya tempat untuk bagi pemirsa yang akan datang ke sini berkunjung dan tawasul, menghormati leluhur dengan tidak menduakan Gusti Allah. Nah, itu yang dimaksud dengan cagar atau seni budaya yang benar berasal dari Banten. Ya, oke, selanjutnya ya. Tadi tentang nama asli beliau sudah, ya mungkin sedikit saya tambahkan. Nama Ngabai. Ngabai adalah salah satu gelar yang diberikan oleh seorang penguasa atau sultan di era zaman dulu. Dari zaman Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, nah hingga asal beliau ini Kesultanan Cirebon pada saat itu. Serta perlu diketahui oleh pemirsa juga, Keraton Cirebon adalah leluhur daripada Kerajaan Banten. Masih tetap keratonnya berdiri kokoh hingga sampai dengan saat ini. Berasal dari Cirebon. Melakukan syiar. Mengapa dari Cirebon hingga sampai ke tempat ini? Orang-orang tua pada zaman dulu mengatakan, sehebat ilmu apapun tanpa ke tanah Banten berarti belum sempurna. Melakukan syiar, menyempurnakan sebuah ajaran syiar yang benar. Nah, itu tujuan dari Kanjeng Bendoro Ngabai Adan ini. Mungkin pernah ya para pemirsa mendengar kisah di zaman Rasulullah tentang ada salah satu muazin yang sangat luar biasa, Bilal bin Rabah. Kemerduan suara beliau inilah yang pada saat itu cukup dikagumi. Namun perjuangan membutuhkan pengorbanan, membutuhkan sebuah tali silaturahmi yang kuat, sehingga berganti nama ini disamarkan. Maksud dan tujuannya agar lebih mendekatkan atau menghilangkan kesan-kesan yang lain, berbaur dengan nama-nama masyarakat yang ada di sini. Dari Adan menjadi Adang. Dari Kanjeng Bendoro Ngabai dihilangkan bendoronya menjadi Kanjeng Ngabai Adang. Salah satu bentuk usaha syiar yang bahkan sudah diajarkan di zaman para sunan atau di zaman berdirinya kerajaan Islam pertama di Kesultanan Demak Bintoro atau yang disebut Kesultanan Gelagahwangi. Meneladani apa yang sudah dilakukan oleh para waliullah sebelumnya, dan para waliullah sendiri juga mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat yang sudah mendahului kita. Ya, mungkin
Sekian dulu dari kami, Wawan Dewangga Channel. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap, salah kata. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, salam budaya Banten, salam budaya Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.